Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, bicara Engkau Bapa. Bagi setiap hati kami yang rindu, untuk kami terus diperbarui. Mari Tuhan Yesus, di hari-hari terakhir ini, kami masuk dalam perkenanan-Mu, belajar terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Bapa anak-anak-Mu, sungguh-sungguh mencintai-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu kuat sempurna untuk menyembuhkan, memulihkan keadaan kami, keadaan negeri kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, dan kami terus memuji Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku, dan bersabda, Kau selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Shalom saudara, saat ini kita memasuki
perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada minggu hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan duduk diam Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan iman kami Tuhan. Di saat-saat masa sulit ini Tuhan, biarlah kami tetap kuat, kami tetap mengenal Engkau Tuhan sebagai penolong dan penopang dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan, hidup kami akan sia-sia Tuhan. Kami senantiasa Tuhan memerlukan Engkau Tuhan, memerlukan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam pengalaman pribadi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami juga boleh menjadi garam, menjadi terang bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada saat ini tema judul khotbah saya adalah di tengah tekanan dan keadaan yang serba sulit, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tema ini terinspirasi dari Daniel 11 ayat 32b, ya. Jadi kita baca aja saudara. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, jadi ada dua kata kunci yang sangat berarti di sini, yaitu pertama kita harus mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh dan juga kita tetap kuat. Jadi di saat keadaan yang serba sulit ini, kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana kita harus mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Daniel, pada saat itu di tengah-tengah tekanan dia bagaimana dia mengenal Allahnya, ya, Allah Tuhan kita, yaitu dia dengan berdoa sebanyak 3 kali dan juga dia rajin berpuasa. Kita diajar oleh sosok Daniel ini bagaimana kita mengenal Tuhan kita di saat-saat serba sulit ini. Kalau kita melihat keadaan saat ini, begitu banyak orang-orang yang sangat frustasi, begitu banyak orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, ya, dia seolah-olah tidak mempunyai pengharapan, seolah-olah putus asa, seolah-olah bahkan menyalahkan Tuhan. Kok keadaan bukan semakin baik, semakin sulit. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini mengajar kepada kita bagaimana kita harus mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi bukan hanya kita rutinitas, tapi kita harus mengenal Tuhan kita. Kita senantiasa bergaul intim dengan Tuhan melalui mesbah keluarga, banyak memuji menyembah Tuhan, dan juga kita senantiasa berbahasa roh. Itu yang senantiasa diajar oleh Tuhan. Kita juga harus peka apa yang firman Tuhan mau. Tidak mungkin kita peka, tidak mungkin kita mengenal dengan Allah kita dengan sungguh-sungguh tanpa kita bergaul intim dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tetap kuat menghadapi keadaan yang sangat sulit saat-saat ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Di ayat yang Mazmur 46 ayat yang 1b, kita
kita lihat di sini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Allah itu tempat perlindungan bagi kita. Dan juga tempat sumber kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya apa, saudara? Kita harus memiliki pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Di saat kita mungkin dalam keadaan-keadaan yang sangat terdesak, kita diajar oleh Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kiranya Dia menolong kita. Kiranya Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kita diajar juga oleh Tuhan merenungkan firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Orang yang senantiasa bergaul intim dengan firman Tuhan, ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai yang tidak akan kekurangan, yang senantiasa berbuah pada musimnya, dan daun-daunnya juga sangat rimbun. Kita diajar oleh Tuhan untuk senantiasa mencari sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Saya mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Waktu itu saya pernah dirumahkan selama kurang lebih 4 bulan. Saya jujur, saudara, sebagai kepala keluarga, istri sudah tidak kerja lagi, anak kuliah, sementara kebutuhan tetap harus berjalan. Tapi saya tidak putus asa, saya tidak goyah. Saya mempunyai pengharapan. Saya tetap harus bertindak. Ya. Saya berdoa, berseru pada Tuhan. Dan ada aja pertolongan Tuhan. Ya. Saya membeli barang, saya jual lagi. Dan itu sangat terbukti, saudara, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Dan pada akhirnya puji Tuhan, perusahaan memanggil lagi saya bekerja, sehingga sampai saat ini saya bekerja, saudara. Kemudian yang terbaru kemarin di akhir bulan April, saya dan istri kena COVID, saudara. Saya sempat shock. Kenapa ini terjadi pada saya, Tuhan? Tapi saya mempunyai pikiran yang positif, bahwasanya ini adalah proses dari Tuhan yang harus saya lalui, yang harus saya jalani. Ya. Saya kena COVID hanya 2 hari aja saya mengalami hal yang tidak menyenangkan, yaitu saya hanya tidak nafsu makan saja. Selebihnya saya normal, saya tidak panas, saya tidak mengalami sesak nafas, saya tidak yang seperti orang sekarang ini banyak yang muntah-muntah dan lain sebagainya. Ya, bahkan istri sama sekali tidak mengalami gejala apa-apa. Saya setiap hari dengan istri saya ambil bagian di dalam saat teduh misbah keluarga. Saya lakukan
bagian saya. Ya. Berjemur, minum vitamin dan lain sebagainya. Dan juga Tuhan melakukan bagiannya. Dia memberikan kekuatan kepada saya. Saya bahkan saya tiap hari ya berdoa itu saya menyanyikan doa Yabes. Saya tidak mengalami kesakitan apa-apa. Ya. Cuti dikasih libur 2 minggu itu enak aja. Saya lakukan sesuatu itu dengan hati yang gembira. Karena saudara, COVID ini harus dilawan dari diri kita sendiri. Makanan obat itu hanya sebagai penunjang aja. Kuncinya itu di hati kita dan pikiran kita. Kalau kita senantiasa khawatir yang kita kedepankan, imun kita tidak akan naik. Tapi kalau kita senantiasa bersuka cita, kita senantiasa mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, kita pasti menang melawan COVID. Kita masih menang melawan berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita diajar oleh Tuhan bagaimana di dalam Mazmur 46 ayat 1b ini, ya, mukjizat itu masih ada, saudara. Perbuatan Tuhan itu nyata dan Dia hidup. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa mendengar seruan kita. Dia yang senantiasa tahu apa yang kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar. Dia menyediakan orang-orang yang dikasihinya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan menyediakan bagi kita semua. Amin. Untuk itu kita diajar, kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan kata kunci selanjutnya adalah jangan berputus asa. Kita tetap senantiasa berdoa, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kita senantiasa bertindak. Antara doa dan bertindak harus seimbang, saudara. Kita bertindak, kita lakukan bagian kita. Apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini, apa yang menjadi permasalahan saudara saat ini, apa yang saudara hadapi saat ini, kita harus bertindak. Kita harus melakukan berikut. Kita harus melakukan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang berjalan di tempat, tapi kita harus mengejar mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan itu di depan kita. Kita harus memasuki garis finish. Jangan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang seperti orang Farisi, yang hanya sifatnya mengenal Tuhan, tapi dia tidak mengalaminya. Dia hanya hafal firman Tuhan, tapi dia tidak menjadi bagian di dalam firman Tuhan itu. Senantiasa mengecam orang lain, menghakimi orang lain. Tapi biarlah kita boleh menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus. Kita mempunyai kasih di tengah-tengah
keadaan ini, boleh menjadi terang bagi tetangga-tetangga kita. Waktu kami sakit, tetangga-tetangga pada bergotong royong membantu kami. Dan ada tetangga kami yang sakit juga. Ya, saya lihat di gang saya ada yang sakit juga. Kami, terutama istri, menjadi koordinator. Dia kadang yang membelanjakan, dia kan digantung di pagarnya. Dia mengkoordinir tetangga-tetangga, minta sumbangan dan lain sebagainya. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu kita menjadi terang bagi Tuhan, terang bagi sesama, menjadi garam bagi sesama. Kita boleh menjadi saksi di mana kita berada, baik itu di rumah kita, di kantor, bahkan di gereja. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi bukan dalam keadaan sulit ini kita meratapi keadaan kita. Kita mengeluh, kita khawatir. Tapi biarlah kita senantiasa mencari perlindungan Tuhan. Kita senantiasa apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya, sebagai penolong ia sangat terbukti. Kita mencari perlindungan dari Tuhan. Kita juga harus bertindak. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya, saudara, kita buka di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Amin, saudara. Tuhan melayangkan matanya ke gunung-gunung. Sampailah ia matanya tertuju kepada kita. Orang yang duduk diam di kaki Tuhan. Orang yang senantiasa mengangkat tangan. Minta pertolongan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan sebagai penolong kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Saat kita menyanyikan pujian, Allah yang bela, siapa lawan dia? Situ hadirat Tuhan turun menguatkan kita, membuat kita tetap kuat. Kaki kita tidak akan goyah. Anak cucu kita tidak akan menjadi peminta-minta. Karena Tuhan mempunyai garansi. Tuhan mempunyai janji. Ya dan amin dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kepada anak-anak yang setia, menaruh pengharapan kepadanya. Tuhan tidak akan membuat malu kepada anak-anak yang setia. Asal apa, saudara? Asal kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, senantiasa berseru kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun kita dalam lembah gelap, sekalipun kita dalam proses, mungkin mengalami sakit, mengalami proses menghadapi keadaan yang serba sulit ini, tapi apabila Tuhan beserta kita, Ia tidak akan membuat kaki kita goyah. Ia akan tetap senantiasa menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai penolong Ia sangat terbukti. Amin. Itu yang harus kita camkan di dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang mempunyai seisi dunia ini. Dia yang sanggup membangkitkan orang mati.
Dia yang sanggup mencelikan orang buta. Dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan Dia yang sanggup memberikan makan 5.000 orang lebih. Apa yang mustahil bagi manusia? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita diangkat oleh Tuhan dari lembah kekelaman dan juga dipulihkannya. Amin. Saat-saat ini saudara, kalau kita tidak dekat-dekat dengan Tuhan, kita akan mudah ditipu daya oleh iblis. Kita akan mudah jatuh. Kita akan mudah goyah. Kita mudah hilang pengharapan. Tapi biarlah saat-saat ini kita menaruh pengharapan pada Tuhan. Banyak memuji Tuhan. Banyak berdoa. Itulah kunci kita menjadi umat pemenang. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Orang benar tidak pernah ditinggalkan, dan anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Mari saudara, di saat-saat ini Tuhan juga mengajar kepada kita untuk senantiasa kita mempunyai iman yang kuat. Iman kita jangan sampai goyah. Dan juga yang terakhir saudara, kita harus mempunyai hati yang senantiasa gembira. Kita buka di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Kita harus mempunyai hati dan pikiran yang positif agar kita senantiasa memelihara kehidupan kita, memelihara pikiran kita senantiasa. Kalau kita berpikiran positif, pasti hati kita senantiasa ada sukacita, senantiasa ada ucapan syukur. Karena ada kaitan yang erat antara kesehatan tubuh kita dengan cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita itu senantiasa negatif thinking, senantiasa ada kecurigaan, senantiasa ada kekhawatiran, senantiasa ada mungkin kita khawatir atau apa saudara ya, dalam keadaan seperti ini. Bisa nggak ya? Mampu nggak kita bertahan ya? Cukup nggak gaji kita ya? Itu yang kadang mempengaruhi kesehatan kita saudara. Tanpa kita sadari, kita dibawa oleh tipu daya iblis, oleh cara berpikir kita, mindset kita harus kita ubah saudara ya. Meskipun kita gaji UMR, tapi kalau kita senantiasa mempunyai pengharapan kepada Tuhan ya, Tuhan senantiasa membuka pintu-pintu berkat bagi kita. Ada aja berkat bagi kita ya, kalau kita lakukan hal-hal yang positif saudara. Optimis di dalam kehidupan kita. Tanamkan itu dalam pikiran kita. Kita senantiasa optimis di dalam Tuhan.
Karena kalau kita senantiasa khawatir dalam keadaan seperti ini, malah menurunkan imun tubuh kita. Ya, kita khawatir, kemana-mana kita khawatir. Wah, nanti takut ketularan. Jangan takut, saudara. Ya, kita tetap melakukan prokes. Kita tetap memakai masker. Bahkan saya saat ini memakai masker double ke lapangan, ke pasar. Saya tetap membawa hand sanitizer. Saya tetap juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Kita lakukan itu. Jangan khawatir, kita lakukan seperti biasa. Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Kita lakukan bagian kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca Mazmur 91 setiap pagi. Saya juga sudah pernah kena COVID dan tidak seperti yang dibayangkan orang. Malah enak, saudara. Makan tidur, nonton TV, HP, berdoa dengan istri, kumpul selama dua minggu itu. Wah, berdua aja dari pagi sampai malam terus aja. Karena isolasi mandiri ya, anak saya yang tidak positif di bawah, saya di atas berdua. Jadi jangan kita membayangkan hal-hal yang sifatnya menakutkan, yang bahkan menurunkan imun kita, membuat kesehatan kita. Miliki hati yang gembira, hati yang sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu kunci orang mau hidup sehat, mempunyai pikiran yang positif. Segala sesuatu kalau kita dikhawatir, kita kedepankan, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa penakut, orang-orang yang senantiasa diintimidasi oleh iblis. Allah yang kita sembah, Allah yang hebat, Allah yang besar. Ya. Segala sesuatu kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita akan senantiasa dibawa oleh Tuhan, naik terus terbang tinggi, bagaikan burung Raja Wali, mengatasi topan badai sekalipun. Karena kita ini adalah diibaratkan sebagai olahragawan, ya, yang siap bertanding. Kita harus bisa melewati garis finish di dalam kehidupan ini. Hidup ini pilihan bagi kita. Ya, dalam keadaan sulit ini kita pasti menang. Kita pasti kuat. Kita pasti bisa. Amin. Ya. Tema firman Tuhan di tengah tekanan dan keadaan yang serba sulit, ada pengharapan di dalam Tuhan. Salah satu kuncinya adalah memiliki hati yang gembira. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada siang hari ini. Boleh menjadi kekuatan bagi kita. Boleh menjadi motivasi bagi kita, bahwasannya kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan Yesus. Kau sudah izinkan hamba Tuhan berbicara, Tuhan Yesus, apa yang Engkau ingini Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwasannya Tuhan, kami harus mempunyai hati dan pikiran yang positif. Kami harus belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Allah kami Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan juga kami Tuhan Yesus mempunyai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan juga biarlah kami boleh memiliki pengalaman pribadi
pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk saat-saat ini Tuhan Yesus, keadaan ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk bangsa Indonesia Tuhan, kira boleh keluar dari masa sulit ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan semuanya Tuhan Yesus, boleh tetap kuat dalam keadaan yang serba sulit ini. Kami tetap kuat dan kami menang. Anak Allah beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, firman yang hidup, yang senantiasa bergaul intim dengan kami Tuhan, yang menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Kami bagikan pohon di tepi aliran air Tuhan, yang tidak akan kekurangan Tuhan, yang senantiasa berbuah Tuhan, bertumbuh lebat Tuhan Yesus. Bila itu boleh terjadi atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pengumuman GBI Gerharapan sebagai berikut. Yang pertama untuk ibadah raya tanggal 18 Juli 2021 masih dilakukan secara online di rumah masing-masing. Yang kedua, ibadah Youth, GC, dan rumah doa masih diliburkan, menunggu konfirmasi lebih lanjut. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu dapat dilihat melalui YouTube. Yang keempat, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan perpuluhan dan sumbangan sukarela, dapat mentransfer pada slide berikut ini. Demikian pengumuman GBI Gerharapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdiri, kita angkat tangan. Pulanglah. Terima berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengiring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Ia akan datang yang kali kedua untuk mengangkat kita semua ke awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin.